Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Insyirah dari semester 3C. Pada video kali ini saya akan membacakan resume yang ditulis oleh Wiwit Andriani dari semester 3C terhadap buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara dengan penulis Diana Halim Kuncoro yang diterbitkan pada tahun 2004, penerbit Galia Indonesia, Kota Terbit Bogor, dengan pembahasan bab 4 Landasan Hukum Administrasi Negara. Negara hukum. Dewasa ini negara menyebut dirinya negara hukum sehingga adalah tidak populer lagi mengaku negaranya sebagai negara totaliter atau negara kekuasaan. Sekalipun bentuk negara itu adalah monarki, negara itu adalah monarki konstitusional. Misalnya Britania Raya, negara Belanda. Ternyata tidak semudah itu untuk mengaku dirinya negara hukum. Ciri negara yang disebut negara hukum adalah yang pertama, supremacy of the law, yang kedua, equality before the law, yang ketiga, constitution based on the human right. Negara yang atas berdasarkan menurut undang-undang adalah kekuasaan belaka dan masih perlu diperhatikan unsur-unsur lainnya seperti kesadaran hukum, perasaan keadilan, dan pri kemanusiaan baik dari rakyat maupun dari pemimpinnya. Suatu negara hukum yang mempunyai ciri-ciri yang disebutkan di atas, maka hukum administrasi negara itu berarti yang pertama adanya pembatasan kekuasaan negara atau asas legalitas. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap hak asasi. Yang ketiga, adanya pengawasan terhadap tindakan penguasa. Negara hukum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, negara hukum klasik, dan yang kedua, negara hukum modern. Dalam suatu negara, terutama yang menyebut dirinya negara hukum, unsur yang pertama dan terutama adalah asas legalitas. Arti asas bagi hukum administrasi negara adalah dengan adanya asas legalitas sebagai unsur yang utama dalam suatu negara hukum, maka hal itu berarti setiap tindakan administrasi negara atau penguasa berdasarkan hukum yang berlaku. Hal yang harus diperhatikan bila seorang penguasa bertindak atas nama pemerintah untuk mengatur masyarakat, tentunya harus mempunyai dasar hukum agar tindakannya tidak sewenang-wenang. Penerapan asas legalitas itu berarti bila sudah ada undang-undang yang mengatur masalah tersebut yang dapat dipergunakan oleh penguasa sebagai dasar hukum bagi tindakannya. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, sesuai pergeseran liberal restart menjadi social restart, menyebabkan pemerintah atau penguasa harus proaktif mencampuri bidang kehidupan rakyatnya. Semuanya menyebabkan pemerintah harus proaktif mengatur dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, atau penerapan polisi-polisi pemerintahan demi kesejahteraan rakyat umumnya. Dalam negara hukum modern, tindakan administrasi negara atau penguasa harus berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Administrasi negara atau penguasa harus tunduk pada hukum tertulis. Kebebasan bertindak administrasi negara. Dengan adanya Betusdorf, menjadi tugas pemerintah suatu negara hukum modern membawa suatu konsekuensi khususnya bagi administrasi negara atau penguasa. Berbicara tentang kemerdekaan bertindak dari administrasi negara, dalam teori hukum administrasi negara sebenarnya dikenal 3 jenis kemerdekaan bertindak. Yang pertama, phrase Mason, yang kedua, delegasi perundang-undangan, yang ketiga, droit function. Selanjutnya, sumber hukum. Ada dua sumber hukum bagi tindakan administrasi negara yang merupakan juga sumber hukum tun, yaitu yang pertama, sumber hukum tertulis, dan yang kedua yaitu sumber hukum tidak tertulis. Pada tahun 1950, Komisi Demonstrasi di Belanda memperkenalkan sebagai Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Di Indonesia, hal itu diperkenalkan oleh Krins Leroy dan Prof. Kuncoro Bopranoto, di mana asas umum pemerintahan yang layak disebut meliputi 13 asas. Yang pertama, asas kepastian hukum, yang kedua, asas keseimbangan, yang ketiga, asas kesamaan, yang keempat, asas bertindak cermat, yang kelima, asas motivasi, yang keenam, asas jangan mencampur adukan wewenang, yang ketujuh, asas permainan yang layak, yang kedelapan, asas keadilan, yang kesembilan, asas menanggapi pengharapan yang wajar, yang kesepuluh, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, yang ke-11, asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi, yang ke-12, asas kebijaksanaan, yang ke-13, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.